Langit pagi itu mendung menggantung, seperti menyimpan hujan di pelupuk awan. Arif menyetir dengan tangan kiri sambil menggenggam jemari Nisa di tangan kanan. Jalanan panjang di depannya seolah tak habis, membentang bagai takdir yang belum terungkap. 8 jam lagi, hidup baru kita dimulai, gumam Arif sambil tersenyum kecil. Nisa hanya mengangguk, matanya menerawang keluar jendela. Sawah yang bergelombang hijau, deretan rumah-rumah tua, dan sesekali suara klakson truk memecah keheningan perjalanan mereka. Mereka adalah sepasang pengantin baru yang belum genap 3 bulan menikah. Hidup sederhana yang dijalani selama bekerja di pabrik garmen akhirnya membuahkan tabungan yang cukup untuk memulai sesuatu, warung soto. Bukan bisnis besar, tapi cukup untuk sebuah mimpi kecil yang ingin mereka bangun bersama. Kalau warungnya ramai, kita bisa nabung lagi buat beli motor. Biar nggak terus jalan kaki ke pasar, kata Nisa sambil tertawa. Kalau laku banget, kita buka cabang di kota. Jadi warung soto franchise, sahut Arif dengan gaya dramatis, membuat Nisa mencubit pelan lengannya. Mobil mereka terus melaju. Semakin jauh dari kota, semakin sunyi. Peta digital di layar ponsel membawa mereka melewati jalan-jalan kecil yang seolah tak tercatat di peta lama, membelah kebun, sawah, dan perkampungan sunyi yang rumahnya terlihat hidup enggan mati pun tak sudi. 1 jam terakhir terasa paling melelahkan. Jalanan berkelok memutari area persawahan yang sepi dan tampak seperti berputar-putar di tempat yang sama. Apa tadi kita udah lewat sini? Tanya Nisa pelan. Kayaknya belum deh, tapi kok mirip ya? Jawab Arif sambil memicingkan mata. Hingga akhirnya, mereka sampai di sebuah belokan kecil dengan papan penunjuk arah yang sudah karatan, nyaris tak terbaca. Di ujung jalan itu, berdirilah 4 ruko tua yang berjajar, sunyi, seperti menunggu sesuatu. 4 ruko berjajar di depan mereka, menghadap jalan sempit berdebu yang diapit semak liar dan rumpun bambu. Bangunannya tampak tua, cat tembok mengelupas, kusen jendela berkarat, dan sebagian atap terlihat ditambal seng seadanya. Namun hanya satu yang hidup, ruko nomor 4, bertuliskan nada sel dengan cat merah pudar. Lampu dalamnya menyala kekuningan, dan suara dari kipas angin terdengar sampai luar. Tak lama, seorang anak laki-laki muncul dari balik pintu konter itu. Usianya kira-kira 14 atau 15 tahun. Kurus, kulit sawo matang, dan matanya terlihat lelah tapi waspada. Mas Arif ya? Tanyanya singkat. Arif mengangguk. Iya saya Arif. Ini istri saya, Nisa. Anak itu mengangguk kecil, lalu menyodorkan kunci. Ibuku titip kunci. Rukonya yang nomor 3. Nisa melirik bangunan di samping nada sel. Ruko nomor 3. Cat dindingnya paling kusam di antara yang lain, dan kaca jendelanya tertutup tirai kotor yang seperti sudah bertahun-tahun tidak disentuh. Di bagian atas dekat ventilasi, ada bekas gosong hitam melingkar seperti asap yang pernah mengendap. Udah lama kosong ya? Tanya Arif sambil menerima kunci. Anak itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah ruko itu beberapa detik, lalu menggumam lirih, iya udah lama kak. Tanpa banyak bicara, anak itu kembali ke dalam nada sel dan menutup pintu konternya. Suara derik logam saat pintu digeser menambah sunyi suasana. Arif dan Nisa berdiri di depan ruko mereka, menatap pintu kayu yang retaknya seperti membentuk pola retakan tulang. Mereka membuka pintunya perlahan. Aroma debu, kayu tua, dan sesuatu yang asing langsung menyambut. Dingin, pengap, dan samar-samar seperti ada bekas terbakar. Bagian dalam ruko itu gelap, kosong. Lantai keramik putih sudah menguning, plafon sedikit jebol di pojok dekat dapur. Dapur itu sendiri hanya berupa ruang kecil dengan kompor rusak, rak kayu lapuk, dan satu jendela kecil yang tertutup kawat. Namun di balik semua itu, Arif menggenggam tangan Nisa. Mulai dari sini ya sayang. Dari tempat sederhana ini, katanya yakin. Nisa mengangguk, walau hatinya tak sekuat genggamannya. Di luar, angin sore bertiup pelan, dan dahan bambu bergesekan satu sama lain, seperti suara bisik-bisik yang belum sempat diucapkan. Malam pertama di ruko itu datang tanpa sambutan. Tak ada tetangga yang mampir, tak ada suara televisi dari ruko sebelah. Hanya bunyi jangkrik, derik angin melewati celah-celah kusen tua, dan lampu neon yang sesekali berkedip lirih di langit-langit ruang tengah. Arif dan Nisa membentangkan tikar di lantai. Mereka duduk bersandar pada dinding, makan nasi bungkus yang dibeli dari warung di kampung sebelah. Sambil bercanda kecil, mereka mencoba mengabaikan hawa lembab yang menusuk tulang. Dapurnya nanti kita cat ulang ya mas.
Biar terang, nggak serem begini, ucap Nisa, melirik ke arah dapur yang gelap dan terasa lebih dingin dari ruangan lainnya. Arif mengangguk. Besok pagi kita mulai bersih-bersih. Pelan-pelan aja. Yang penting kita di sini bareng. Lampu dimatikan. Ruko tenggelam dalam keheningan. Namun saat malam merayap lebih dalam, dan jam menunjukkan hampir pukul 2, Nisa terbangun. Ia tidak tahu kenapa. Matanya terbuka begitu saja. Dada terasa berat. Ia menoleh. Arif masih tidur di sampingnya, bernafas teratur. Tapi ada sesuatu yang berubah. Hening malam tidak lagi biasa. Telinganya menangkap suara samar dari arah dapur. Tap, tap, tap. Seperti langkah kaki pelan di lantai keramik. Nisa membeku. Tubuhnya menegang. Ia menahan nafas, mencoba memastikan bahwa itu hanya tikus. Tapi langkah itu terlalu berat. Terlalu teratur. Lalu, langkah itu berubah menjadi suara seretan, seperti sesuatu digeser, atau diseret, di atas lantai. Krek, krek. Nisa menoleh ke arah dapur. Dalam kegelapan, ia tidak bisa melihat apa-apa, hanya siluet pintu dapur yang sedikit terbuka, menganga seperti mulut yang hendak berbisik. Suara itu berhenti. Lalu, suara napas. Panjang. Dalam. Seperti seseorang yang berdiri tepat di ambang pintu dan mengawasi mereka dari kegelapan. Nisa memejamkan mata, menarik selimut hingga ke leher, dan mencoba membangunkan Arif tanpa suara. Tapi tubuhnya seperti kaku, lidahnya keluh, dan matanya mulai berair. Detik demi detik berlalu seperti jam. Lalu, semuanya berhenti. Sunyi lagi. Seolah tidak ada yang pernah terjadi. Pagi harinya, saat Arif bangun, Nisa hanya diam. Ia memandangi pintu dapur yang sudah tertutup kembali. Ia tidak bercerita. Belum. Karena dalam hatinya, ia tahu, malam itu, ada yang memperhatikan mereka. Dan itu bukan mimpi. Pagi datang dengan langit kelabu dan hawa pengap. Nisa tampak lelah, namun tak berkata apapun soal malam sebelumnya. Arif, yang semangat membersihkan ruko, tidak menyadari wajah istrinya yang pucat. Setelah sarapan, mereka mulai mengepel lantai dan menyapu debu yang menempel di rak dan dinding. Bau lembab dari dapur masih menyengat, seolah ada sesuatu yang lama tertahan di sana. Saat Nisa membersihkan dinding dekat rak dapur, ia menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti. Bercak hitam. Awalnya seperti bekas arang atau jelaga. Tapi saat diperhatikan lebih dekat, bentuknya menyerupai telapak tangan. Tidak sempurna. Jari-jarinya meleleh, seperti terbakar. Bekas itu membentuk seolah seseorang pernah menempelkan tangannya ke dinding saat tubuhnya sedang dilalap api. Nisa bergidik. Ia mencoba menghapusnya dengan lem basah, tapi noda itu tak mau hilang. Semakin digosok, semakin tampak jelas garis-garis jari yang panjang dan menghitam. Mas, panggil Nisa dengan suara pelan, ini kenapa ya? Kayak bekas tangan. Arif datang, melihat sebentar, lalu mengernyit. Mungkin bekas kompor meledak kali, atau orang sebelumnya masak pakai kayu bakar. Ia bicara biasa saja. Tapi entah mengapa, Nisa merasa Arif berusaha menenangkan dirinya sendiri. Mereka memutuskan menutupi bekas itu dengan lemari dapur kecil yang mereka beli dari pasar loak. Tapi saat lemari itu digeser mendekati dinding, Nisa mendengar lagi suara lirih, seperti desahan seseorang di telinganya. Sakit, panas. Ia tersentak, menjatuhkan lep kain. Arif menoleh cepat. Kamu kenapa? Nisa menggigit bibir. Ingin bercerita. Tapi ia tahu, Arif akan menganggapnya lelah atau terlalu sensitif. Enggak, cuma pusing aja. Mungkin kecapean. Hari itu berlanjut dengan persiapan awal membuka warung. Tapi Nisa tidak pernah bisa benar-benar memalingkan pikirannya dari bercak tangan hitam itu, yang seolah mengendap di balik lemari dan menunggu malam untuk bicara kembali. 2 hari setelah menempati ruko, Arif dan Nisa mulai membuka warung soto mereka secara perlahan. Meja lipat, 2 kursi plastik, banner sederhana bertuliskan, Soto Ayam Kampung Arif Nisa, dipasang di depan ruko. Namun ada sesuatu yang aneh. Ruko-ruko di sebelah tetap sunyi. Nomor 1 dan 2 terlihat kosong, jendelanya tertutup rapat, dan pintunya dikunci gembok berkarat.
Hanya ruko nomor 4, nada sel, yang kadang buka, kadang tidak. Sore itu, saat Arif sedang menyapu depan warung, ia melihat anak laki-laki penjaga nada sel duduk di bangku kecil, memandangi layar HP-nya. Arif menghampiri. "Halo Dek, sebelumnya ruko-ruko ini pernah dipakai juga ya? Kok kayak lama kosong?" Anak itu tak langsung menjawab. Hanya mengangkat bahu sambil tetap menunduk. "Saya lihat yang nomor 1 ada bekas-bekas warung kopi ya?" Tanya Arif lagi, mencoba membuka percakapan. Si anak akhirnya menjawab pelan, tanpa menatap Arif. "Pernah. Tapi sebentar. Terus kosong lagi." Arif mengernyit. "Kenapa tuh?" Katanya, enggak betah. Malam suka ada suara. Sebelum Arif bisa bertanya lebih lanjut, seorang perempuan tua tiba-tiba muncul dari balik ruko nomor 2. Ia mengenakan daster lusuh dan penutup kepala. Diam-diam, ia memandangi Arif dan si anak. Matanya tajam, dalam, seolah bisa membaca pikiran. Arif sempat menyapa, "Sore Bu." Namun si ibu hanya mengangguk pelan lalu masuk kembali ke dalam rumahnya, mengunci pintu dengan suara klik keras yang terdengar sampai ujung lorong. Malamnya, Nisa yang sedang mencuci piring berhenti mendadak saat mendengar bunyi ketukan dari arah tembok sebelah kanan, tepat di balik dinding yang memisahkan ruko mereka dengan ruko nomor 2. Tok, tok, tok. Teratur. 3 kali. Lalu berhenti. Lalu diulang lagi. Tok, tok, tok. Ia memanggil Arif. Mereka mendekati dinding itu bersama. Diam. Hening. Bunyi itu tak datang lagi. "Ruko sebelah ada penghuninya ya?" Tanya Nisa pelan. Arif mengangguk ragu. Kayaknya yang tadi itu penghuninya. Tapi dari tadi nggak ada suara apa-apa. Lihat. Jangan ganggu yang baru. Belum waktunya. Pagi itu, langit tampak lebih cerah. Untuk pertama kalinya, Nisa merasa sedikit lega. Warung soto mereka resmi buka. Aroma kaldu ayam kampung menguar ke jalan kecil di depan ruko, menyatu dengan embun yang belum mengering. Arif sibuk menyiapkan meja, sementara Nisa menyusun mangkuk, sambal, dan kerupuk. Kalau hari ini nggak ada yang beli, enggak apa-apa. Namanya seorang wanita muda muncul, usia sekitar 30-an, rambut panjang, wajah oval dengan kulit pucat, mengenakan gamis coklat tua dan sandal jepit. Ia berdiri di depan warung sebentar, lalu tersenyum. Sotonya masih ada, suaranya lembut, nyaris seperti bisikan. Nisa tersenyum ramah. "Masih, Mbak? Silakan duduk." Perempuan itu duduk di pojok, tepat menghadap ke arah dapur. Ia hanya memesan 1 porsi soto. Hanya tatapannya sesekali melayang ke dalam ruko, ke arah rak tua dekat dapur. Matanya tampak kosong, namun dalam, seperti menyimpan terlalu banyak hal. "Baru pindah ya?" Tanyanya tiba-tiba, membuat Nisa sedikit terkejut. "Iya Mbak. Baru 2 hari. Buka warung kecil-kecilan. Doakan lancar ya." Perempuan itu mengangguk. Tapi senyumnya samar, lalu matanya menatap tajam ke dinding yang ada di balik lemari. Diri perlahan, mengambil dompet dari tas kecilnya, dan meletakkan uang pas di meja. Yang dulu juga jualan di sini. Tapi nggak lama. Suaranya mengecil. Karena dia dibakar suaminya hidup-hidup. Nisa terpaku. "Maaf, maksudnya?" Perempuan itu hanya menatapnya sebentar. Tatapan yang seperti memohon, atau memperingatkan. Lalu ia pergi begitu saja, melangkah ringan menyusuri jalanan, tanpa menoleh. Arif keluar dari dalam membawa piring-piring kotor. "Siapa tadi? Pembeli?" Nisa tidak menjawab. Matanya masih menatap bangku kosong itu. Di atasnya, uap dari mangkuk bekas soto tadi masih melayang pelan, dan tepat di sisi mangkuk,
ada setitik bercak hitam gosong. Yang tak seharusnya ada. Malam itu Nisa tidur lebih awal dari biasanya. Kepalanya berat, pikirannya kacau sejak pertemuannya dengan perempuan misterius tadi siang. Ucapan terakhirnya, tentang perempuan yang dibakar hidup-hidup, terus terngiang di benaknya seperti gema tak berujung. Sekitar pukul 2 dini hari, Nisa mulai gelisah dalam tidurnya. Tubuhnya berkeringat, meskipun malam terasa dingin menusuk. Dan di dalam mimpinya, ia berdiri di dalam ruko yang sama, tapi dalam kondisi berbeda. Dinding mengelupas, penuh jelaga. Lampu-lampu padam. Dari dapur terdengar suara tangis lirih, suara perempuan. Menyedihkan dan menyesakkan. Nisa melangkah pelan. Kakinya telanjang, lantai di bawahnya basah dan lengket seolah menginjak abu dan darah. Saat ia mendekati dapur, ia melihatnya. Seorang wanita. Rambut panjang, acak-acakan, tubuhnya setengah terbakar. Kulit melepuh di sebagian wajah, tangan kirinya hitam seperti arang, dan matanya, kosong, namun menyimpan dendam. Wanita itu duduk bersandar di dinding, tepat di tempat Nisa menemukan bercak gosong kemarin. Ia menangis sambil memegangi perutnya, dan bergumam berulang-ulang. Aku tidak selingkuh, aku tidak selingkuh, aku tidak selingkuh. Nisa ingin lari, tapi tubuhnya membatu. Wanita itu lalu menatap langsung ke arahnya. Tangisnya berhenti. Dan ia berbicara. Dia membakar aku di sini. Di tempatmu berdiri. Tiba-tiba, dinding di belakang wanita itu terbakar. Api menjalar cepat, membakar ruangan, mengepung Nisa. Panas luar biasa menyengat wajahnya, dan suara jeritan menggema ke seluruh ruangan. Gantian, Nisa terbangun dengan teriakan tertahan. Nafasnya terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat. Arif segera bangun dan memeluknya. Nis, kamu kenapa? Mimpi buruk? Nisa tak bisa langsung menjawab. Ia hanya memeluk Arif erat-erat, tubuhnya gemetar. Tapi sebelum ia memejamkan mata lagi, Nisa menoleh ke arah dapur, dan untuk sesaat, ia yakin melihat asap tipis keluar dari celah pintu, serta bau hangus yang tidak berasal dari mimpi. Pagi itu, suasana warung soto yang baru dibuka oleh Arif dan Nisa terasa lebih sunyi dari biasanya. Mereka berdua duduk di meja kecil sambil menikmati secangkir teh hangat, berbincang tentang bagaimana mereka bisa menarik lebih banyak pelanggan. Namun, perasaan aneh itu masih menghantui Nisa. Ruko yang mereka tempati ternyata menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang mereka duga. Setelah beberapa hari berlalu, Arif merasa ada sesuatu yang harus dia lakukan. Ia memutuskan untuk berbicara lebih lanjut dengan ibu tua yang tinggal di ruko nomor 2. Sepertinya, ibu itu tahu lebih banyak tentang penghuni-penghuni sebelumnya. Hari itu, Arif datang lagi, mengetuk pintu rumah yang sama. Ibu itu membuka pintu dengan ekspresi yang lebih serius daripada sebelumnya. Ia mempersilakan Arif masuk ke dalam rumahnya yang sempit, penuh dengan benda-benda tua. Saya tahu kenapa kalian datang, kata ibu itu dengan suara serak, seolah menanggung beban yang berat. Arif duduk, menunggu ibu itu melanjutkan. Ada yang harus saya ceritakan. Tentang penghuni ruko yang kalian tempati sekarang. Seorang wanita, bernama Lastri. Ibu itu menghela napas panjang, lalu melanjutkan. Lastri itu dulu jualan di sana, seperti kalian. Dia juga baru saja menikah waktu itu. Tapi hidupnya berubah drastis setelah suaminya menuduh dia selingkuh dengan tetangganya. Tanpa bukti, hanya dari gosip yang beredar. Lastri nggak bisa membela diri. Semua orang percaya begitu saja. Arif terkejut. Lalu, apa yang terjadi padanya? Suaminya marah besar. Di tengah malam, dia datang ke ruko, menuduh Lastri di depan banyak orang. Tapi yang paling mengerikan adalah, dia membakar Lastri hidup-hidup di dalam ruko itu. Semua orang takut untuk melawan. Tak ada yang berani bersaksi. Sejak saat itu, ruko itu kosong. Orang-orang mulai menjauh, takut terkena kutukan. Dan akhirnya, kalian datang. Arif dan Nisa terdiam. Pikiran mereka berpacu, mencerna semua yang baru saja didengar. Jadi, Lastri itu dibakar hidup-hidup? Nisa bertanya, suara seraknya menunjukkan betapa beratnya apa yang mereka dengar. Ibu itu mengangguk. Dan orang-orang di sini terutama yang tinggal dekat tahu kebenarannya, tapi tak ada yang berani bicara.
Mereka semua takut. Lastri itu cuma korban, tapi namanya tak pernah dibersihkan. Hanya ada bisikan buruk tentang dirinya. Malam itu Arif dan Nisa merasa lebih berat dari sebelumnya. Mereka mulai memahami bahwa bukan hanya roh Lastri yang terganggu, tetapi juga nama baiknya yang terkutuk. Seiring berjalannya waktu, gangguan di warung mereka semakin terasa, terutama saat malam hari. Nisa dan Arif merasa bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk menghentikan ini, dan untuk mengungkap kebenaran yang selama ini terkubur. Setelah berbicara panjang lebar, mereka sepakat untuk mencari tahu lebih banyak, mencari saksi hidup yang bisa membuktikan bahwa Lastri bukanlah seorang yang bersalah. Mereka merasa bahwa hanya dengan membersihkan nama Lastri, arwahnya akan tenang. Hari berikutnya, Arif dan Nisa memutuskan untuk mencari saksi hidup yang dapat memberikan keterangan lebih lanjut tentang tragedi yang menimpa Lastri. Mereka menyusuri jalan-jalan sempit desa, berbicara dengan tetangga-tetangga yang masih ingat dengan kejadian itu, dan berusaha menemukan bukti yang bisa menghapus tuduhan selingkuh yang menimpa Lastri. Mereka akhirnya bertemu dengan seorang pria tua bernama Pak Slamet, seorang tetangga yang tinggal beberapa rumah dari ruko Lastri. Pak Slamet mengenali Lastri dan keluarganya, dan ia tampak cukup terkejut saat mendengar Arif dan Nisa datang untuk mencari tahu lebih banyak. Lastri itu bukan orang yang kalian bayangkan, ujar Pak Slamet dengan suara rendah, seolah masih takut jika ada seseorang yang mendengar percakapan mereka. Dia memang ramah dengan banyak orang, tapi itu hanya karena dia ingin hidup normal, seperti orang lain. Dia bukan orang yang selingkuh. Arif dan Nisa memperhatikan ekspresi Pak Slamet yang penuh penyesalan. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Pak Slamet menghela napas panjang. Suaminya itu temperamental. Kalau sudah marah, tidak terkendali. Dulu Lastri sering dipojokkan oleh gosip-gosip dari tetangga. Semua hanya mendengar cerita tanpa memeriksa kebenarannya. Orang-orang bilang Lastri terlalu sering berinteraksi dengan tetangga laki-laki, padahal itu hanya pertemanan biasa. Suaminya yang sakit hati, mungkin karena merasa cemburu, mulai menyiksa Lastri dengan kata-kata. Hingga suatu malam, dia datang dan membakar Lastri di ruko itu, di tempat kalian sekarang jualan. Nisa menutup mulut, berusaha menahan air matanya. Arif menggenggam tangannya, merasakan betapa beratnya beban yang harus mereka bawa untuk mengungkap kebenaran. Apakah ada yang tahu siapa yang bisa membuktikan bahwa Lastri tidak selingkuh? Tanya Arif dengan suara tegas. Pak Slamet terdiam sejenak, matanya kosong, berpikir. Ada satu orang. Tapi dia sudah lama pergi dari sini. Dulu, Lastri punya sahabat dekat, namanya Tini. Hanya Tini yang bisa membuktikan kalau Lastri tidak pernah selingkuh. Dia tahu segalanya. Nisa mengangguk. Di mana saya bisa menemukan Tini? Pak Slamet menghela napas. Tini pindah ke kota besar setelah kejadian itu. Kalau tidak salah, dia bekerja di sebuah restoran di Jakarta. Tapi saya tidak tahu pasti alamatnya. Dengan informasi itu, Arif dan Nisa merasa sedikit lebih optimis. Mereka tahu bahwa mereka harus menemukan Tini untuk mendapatkan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Mereka kembali ke warung, dengan tekad untuk terus mencari. Malam itu, Nisa kembali terbangun dalam ketakutan. Namun kali ini, mimpi yang ia alami berbeda. Ia melihat dirinya berada di dalam ruko, tetapi kali ini tidak ada api. Hanya Lastri, duduk di pojokan, menangis dengan tubuh penuh luka bakar. Aku tidak selingkuh, suara Lastri terdengar lirih. Nisa ingin mendekati, tetapi ia merasa seperti ada tembok yang menghalangi. Lastri menatapnya dengan mata yang penuh rasa sakit. Tolong sampaikan pada mereka, aku tidak bersalah. Lastri mengulurkan tangan yang hangus, dengan wajah penuh penyesalan. Bukan aku yang bersalah, bukan aku. Kemudian api kembali muncul melalap seluruh ruangan. Suara teriakan terdengar memecah kesunyian malam, namun kali ini, suara itu tidak terdengar menakutkan. Itu adalah suara yang penuh harapan, seolah Lastri meminta keadilan. Nisa terbangun dengan tubuh gemetar. Matanya basah. Ia segera membangunkan Arif. Mas, kita harus cari Tini. Kita harus buktikan Lastri tidak bersalah, ujar Nisa dengan suara yang penuh tekad. Arif mengangguk. Kita akan lakukan apa saja. Ini untuk Lastri. Arif dan Nisa memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Jakarta setelah mendapatkan petunjuk tentang keberadaan Tini. Mereka berdua tahu, untuk membersihkan nama Lastri, mereka harus menemukan Tini dan mendapatkan keterangan langsung darinya. Tanpa ragu,
Mereka mengemas barang-barang mereka dan berangkat dengan harapan tinggi. Perjalanan ke Jakarta memakan waktu hampir setengah hari. Sepanjang perjalanan, Nisa terus memikirkan mimpi yang ia alami semalam. Ia tahu bahwa Lastri membutuhkan keadilan. Namun, yang lebih membuatnya bingung adalah bagaimana ia bisa membuktikan bahwa Lastri benar-benar tidak bersalah, terutama dengan foto-foto yang beredar, yang katanya merupakan bukti perselingkuhan. Setibanya di Jakarta, Arif dan Nisa langsung menuju alamat yang diberikan oleh Pak Slamet. Sebuah restoran kecil yang terletak di pusat kota. Mereka memasuki restoran itu, dan setelah beberapa saat bertanya-tanya, akhirnya mereka bertemu dengan Tini, sahabat lama Lastri. Tini terlihat terkejut saat melihat Arif dan Nisa. Wajahnya tampak ragu, tetapi ia kemudian mempersilakan mereka duduk. "Jadi, kalian yang datang untuk Lastri?" tanya Tini pelan. Suara seraknya menunjukkan rasa sakit yang masih tersisa. Nisa mengangguk. "Kami ingin tahu kebenarannya, Tini. Kami dengar kamu tahu apa yang terjadi pada Lastri. Bisakah kamu bercerita?" Tini terdiam sejenak, wajahnya penuh penyesalan. "Lastri adalah orang yang baik. Saya tahu dia tidak pernah selingkuh. Tapi, saya tahu ada yang salah dengan foto-foto itu. Foto-foto itu diedit." Arif dan Nisa saling berpandangan, bingung. "Foto-foto itu," Tini melanjutkan, "terlihat seperti bukti perselingkuhan, tapi saya tahu Lastri tidak pernah seperti itu. Saya bahkan pernah melihat foto yang asli, foto yang diambil oleh teman laki-lakinya di suatu acara. Itu hanya foto biasa, tidak ada yang aneh. Tapi setelah Lastri meninggal, saya menemukan foto yang telah diedit dan disebarluaskan. Diedit dengan cara yang sangat jahat." Arif bertanya dengan cemas, "Foto yang diedit itu diambil dari mana? Kenapa bisa diedit seperti itu?" Tini menggigit bibirnya. "Saya tidak tahu pasti siapa yang melakukannya, tapi saya tahu siapa yang menyebarkannya. Suami Lastri. Setelah dia dipenjara, dia mencari cara untuk membuat Lastri terlihat bersalah di mata orang lain. Salah satu caranya adalah dengan mengedit foto-foto itu, menyebarkan gosip-gosip buruk tentangnya. Dia ingin semua orang percaya bahwa Lastri pantas mendapatkan apa yang dia dapatkan." Nisa menahan napas. "Jadi, Lastri benar-benar tidak selingkuh?" Tini mengangguk, wajahnya tampak penuh luka. "Lastri tidak pernah selingkuh. Itu semua hanya fitnah." Arif dan Nisa merasa lega, namun mereka tahu bahwa kebenaran ini harus disebarkan ke seluruh desa terutama kepada mereka yang telah menganggap Lastri sebagai orang yang bersalah. "Bagaimana kita bisa membuktikan foto-foto itu palsu?" tanya Arif. Tini mengeluarkan ponselnya dan membuka sebuah foto yang menunjukkan Lastri sedang tersenyum bersama teman-temannya dalam sebuah acara. "Ini foto asli. Saya bisa membantu kalian untuk membuktikan bahwa foto yang diedit itu tidak sesuai dengan kenyataan. Saya memiliki beberapa bukti lain yang bisa digunakan." Dengan bukti yang sudah didapatkan, Arif dan Nisa memutuskan untuk kembali ke desa dan memperlihatkan kepada warga bahwa Lastri bukanlah seorang wanita yang pantas mendapat hukuman seperti itu. Mereka bertekad untuk membersihkan nama Lastri dan memberikan keadilan yang telah lama ditunggu-tunggu. Setibanya di desa, Arif dan Nisa mengumpulkan beberapa warga di depan ruko. Mereka menjelaskan segala hal yang mereka temui di Jakarta, dan menunjukkan bukti foto yang asli, serta membuktikan bahwa foto-foto yang selama ini dianggap bukti perselingkuhan adalah palsu. Namun, ada beberapa orang yang masih ragu. Disinilah peran Arif dan Nisa untuk meyakinkan warga. Mereka mengajak warga untuk tidak percaya pada gosip yang beredar, untuk melihat lebih dalam, dan memahami bahwa kadang-kadang kebenaran yang sebenarnya lebih rumit dari yang terlihat. Di malam hari, saat mereka selesai berbicara dengan warga, Arif dan Nisa kembali ke warung mereka. Mereka merasa tenang, meski ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Mereka tahu bahwa meskipun tidak mudah, mereka telah melakukan yang terbaik untuk membuktikan bahwa Lastri tidak selingkuh dan tidak pantas diperlakukan seperti itu. Ketika mereka duduk bersama, berbincang-bincang ringan setelah hari yang panjang, Nisa merasakan sesuatu yang berbeda. Keheningan malam terasa lebih damai. Tiba-tiba, ia mendengar suara halus, seperti bisikan di telinganya. Suara itu terdengar jauh lebih tenang, lebih damai. "Terima kasih." Nisa menoleh ke Arif, dan mereka saling berpandangan. Mereka tahu bahwa Lastri kini sudah tenang. Beberapa minggu setelah kebenaran tentang Lastri terungkap, suasana di desa mulai berubah. Arif dan Nisa merasakan perubahan yang cukup signifikan, tidak hanya di warung mereka, tetapi juga di sekitar ruko yang mereka tempati.
Warung soto mereka yang semula hanya dikunjungi oleh beberapa orang setiap harinya, kini mulai dipenuhi pelanggan. Para tetangga yang sebelumnya ragu-ragu, bahkan yang dulu menilai mereka hanya pendatang baru, kini datang dengan senyum dan sapa hangat. Mereka tampak lebih terbuka, lebih menerima, setelah mendengar kebenaran tentang Lastri dan melihat perjuangan Arif dan Nisa untuk membuktikan bahwa Lastri tidak bersalah. Alhamdulillah, warung semakin ramai, Mas, kata Nisa, sambil tersenyum lebar pada Arif yang sedang sibuk melayani pelanggan. Arif mengangguk, matanya penuh semangat. Ini semua berkat kerja keras kita, dan karena kita nggak menyerah. Lastri juga pasti senang melihat kita semua bisa bersatu. Hari demi hari, warung mereka semakin ramai. Tidak hanya warga sekitar yang datang, tetapi juga beberapa wisatawan yang kebetulan melewati desa itu mulai mampir untuk mencicipi soto khas mereka. Bahkan, mereka mulai mendapatkan review positif dari beberapa orang yang mengunjungi warung tersebut. Nama warung soto mereka perlahan mulai dikenal di kalangan orang-orang yang datang dari luar kota. Namun, meskipun suasana tampak lebih cerah, ada sesuatu yang berbeda. Arif dan Nisa merasa bahwa ada sesuatu yang tak terlihat mengintai mereka, meski gangguan-gangguan yang mereka alami sebelumnya sudah berhenti. Mereka masih merasakan kehadiran yang tidak terdefinisikan, namun kali ini bukan ketakutan, melainkan kedamaian. Seperti ada kekuatan yang menjaga mereka. Suatu malam, saat mereka sedang membersihkan warung setelah pelanggan terakhir pulang, Nisa duduk di depan ruko, merenung sejenak. Di luar, angin malam berhembus lembut, dan udara terasa segar. Tiba-tiba, ia mendengar suara yang familiar. Seperti bisikan halus yang pernah ia dengar sebelumnya, namun kali ini lebih jelas. Terima kasih telah membantuku. Nisa tersenyum, merasa ketenangan yang telah lama dinanti akhirnya datang. Ia menoleh ke arah Arif yang sedang menguncikan pintu depan warung. Mas, Lastri sudah tenang. Kita sudah lakukan yang terbaik untuknya, ujar Nisa, suaranya penuh keyakinan. Arif menatap Nisa dengan lembut. Iya, sayang. Kita nggak hanya membantu diri kita sendiri, tetapi kita juga membantu banyak orang di sekitar sini. Warung kita berkembang, dan orang-orang di desa mulai saling menghargai. Hari-hari setelahnya berjalan dengan lebih lancar. Arif dan Nisa tidak hanya menjalani kehidupan mereka dengan penuh semangat, tetapi mereka juga merasa semakin dekat dengan komunitas di sekitar mereka. Mereka ikut serta dalam kegiatan desa, membantu acara-acara lokal, dan semakin diterima sebagai bagian dari keluarga besar di desa itu. Warung soto mereka semakin populer, dan setiap hari, semakin banyak orang yang datang untuk menikmati soto khas yang mereka buat dengan sepenuh hati. Kualitas soto yang lezat dan pelayanan yang ramah membuat warung mereka menjadi tempat yang nyaman untuk berkumpul, bercengkerama, dan menikmati hidangan sederhana yang penuh cinta. Namun, meskipun mereka merasa damai dan warung semakin ramai, mereka tidak bisa melupakan perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Perjuangan untuk membersihkan nama Lastri dan menyingkap kebenaran tentang dirinya telah mengubah banyak hal. Itu adalah pelajaran tentang betapa pentingnya keberanian untuk melawan ketidakadilan, tentang bagaimana satu kebenaran bisa membawa perubahan besar bagi banyak orang. Lastri, meskipun sudah tiada, kini hidup dalam ingatan orang-orang dengan cara yang berbeda. Nama baiknya yang dulu tercemar akhirnya dipulihkan, dan meskipun tidak ada lagi yang bisa mengembalikan hidupnya, Arif dan Nisa tahu bahwa mereka telah melakukan yang benar. Setelah berbulan-bulan menjalani kehidupan yang lebih damai, Arif dan Nisa kembali duduk di depan warung mereka. Mereka melihat ke arah desa yang sekarang lebih hidup, lebih cerah. Warung soto mereka tidak hanya menjadi tempat makan, tetapi simbol dari harapan, keteguhan, dan perubahan. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, Arif dan Nisa saling tersenyum. Mereka tahu bahwa segala yang mereka alami, baik itu suka maupun duka, telah membawa mereka ke tempat ini, ke kehidupan yang lebih baik, lebih tenang. Dan Lastri, arwah yang dulu gelisah, akhirnya bisa beristirahat dengan damai. Keputusan mereka untuk merantau, membuka usaha bersama, dan berjuang untuk keadilan telah membawa mereka pada kesuksesan yang lebih dari sekadar materi. Mereka telah menemukan kedamaian, dan itu adalah hadiah terbesar dari semua perjuangan mereka.